dapur gua, dan sayangnya gitar gua nggak keurus cuy. Pada putus, parah, berdebu juga lagi. Gitar gua senarnya udah pada karat, udah pada hancur, dan harusnya udah waktunya ganti senar sih. Apa Mbak? Cari apa? Cari ini baterai sama senar gitar. Bang, ada senar gitar. Ini berapa? Ini. Kok belain gua? Bang, ayo bang ya. Masih pak. Pak, ayo pak. Gua baru aja beli. Oke, tunggu, wait. Gua baru aja beli ini cuy, senar gitar. Ya, satu set senar gitar. Gua akan ceritakan dulu ke kalian sejarah gitar ini. Sebenarnya gua dulu pernah punya usaha jual beli gitar, itu tepatnya 3 tahun yang lalu. Dan gitar ini, kalau bisa dibilang sih, ini gitar ini gua sama aja nggak beli gitu. Ini hasil keuntungan dari usaha gua jual beli gitar. Gua dapat satu gitar ini yang berbentuk fisik ya. Dan sisanya duit dari keuntungan gua jual beli gitar, gua pakai daftar kuliah. Dulu itu gua daftar kuliah sekitar 13 jutaan, kurang lebih ya, sekitar 13 jutaan. Jadi duit untung sama duit modalnya gua pakai daftar ke situ. Sebenarnya gua nggak kepikiran sih mau daftar kuliah, cuman di sini gua berpikir ada peluang di tempat kerja gua buat bisa kuliah lagi. Dan gua sayang banget gitu kalau misalkan gua nggak manfaatkan buat kuliah. Soalnya dulu juga gua pernah kuliah, itu cuma sampai semester 5 doang. Dulu gua ngambil kuliah jurusan farmasi, akhirnya di semester 5 gue berhenti, dan berhubung sini gue ada peluang lagi, ya lumayan juga gitu. Dan sayangnya gue sekarang harus ngejual gitar itu. Sebenarnya gue nggak mau ngejual juga sih tadinya, karena gue pikir itu gitar yang menurut gue gitar sejarah lah, gitar kenang-kenangan gue pas gue usaha jual beli gitar. Jadi ini alasan gue kenapa gitar gue jual. Lu bisa lihat nggak surat pernyataan? Jadi surat pernyataan ini pemerintah memberikan bantuan kepada mahasiswa yang terkena dampak dari COVID-19, buat mahasiswa yang gajinya dipotong, terus yang dirumahkan, atau buat orang tuanya yang gak bisa bayar. Dan gue berterima kasih banget ada bantuan ini, karena gue salah satu orang yang terkena dampak juga. Gaji gua dipotong cuy. Ini menurut gua sangat membantu. Semua orang pasti terkena dampak dari COVID-19 ini. Mau itu golongan bawah, menengah ke atas, ya semuanya pasti terkena sih. Mungkin kalian juga yang nonton gua salah satu orang yang terkena imbasnya juga. Cuman yang jadi masalah itu gimana cara kita bisa survive di keadaan ini. Ya, ini mungkin balik lagi bagaimana kita mengatasi problem solving kita. Oke, kita skip aja ke momen berikutnya. Cebi mau kemana? Mau naik apa? Ngata-ngata. Mau naik odong-odong? Naik odong-odong gimana? Naik odong-odongnya di mana? Jauh nggak tempatnya? Nggak tahu. Nggak jauh. Wih. Itu udah pakai Nih, lipstick. ini dulu nih. Hai gitu. Hai. Hai.
Ayo dulu, bro. Ayo dulu. Tasnya nih. Ini. Buat di motor aja ntar dilepas. Ini pegang. Kan Nih. dia sakit. Simpen dulu HP-nya. Aku mau naik odong-odong dulu. Oh, itu dia tuh, odong-odong tuh. Odong-odong. Kalau dipikir-pikir lagi, kalau misalkan bisa memilih tentang jalan hidup, mungkin gue lebih memilih berada di masa anak-anak terus. Karena masa di anak-anak, kita nggak bakal dipusingkan dengan kehidupan, nggak dipusingkan dengan kejamnya dunia. Dan ya, masa anak-anak itu masa yang paling menyenangkan. Cuma nggak semuanya anak mengalami hal keberuntungan juga sih. Kita nggak tahu di luar sana mungkin ada anak yang nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya. Ya mungkin mereka sama juga mengalami hal yang sedih seperti kita. Ya mungkin itu berimpact nanti di masa dia dewasa. Mungkin memori kenangan dari waktu kecil akan selalu ingat terus. Kamu mau kayak bakso mau? Mau bakso? Mau bakso? Bakso aja. Oke. Dan yang gua tahu, daya ingat anak kecil itu cukup kuat cuy. Ya memori ingatan anak kecil itu cukup kuat. Tinggal lu mau menyajikan apa ke mereka. Karena cuma ada dua hal di dunia ini yang bisa diingat, kebaikan dan keburukan. Balik lagi ke lu. Mie ayam dulu cuy. Coy, dari tadi lo? Coy, udah sari-sari coy, nunggu coy. Lalu apa? Acting dulu cuy, bentar. Balik lagi ke tempat gaib ini cuy. Kalau misalkan lo yang sering ngikutin gua, mungkin lo tahu tempat tongkrongan gua di mana. Ini dia. Balik lagi ke permasalahan waktu siang. Ya, gua ngebahas tentang problem solving. Dan menurut gua itu tergantung lagi sih, balik lagi ke individunya. Dia bisa keluar dari masalah tersebut atau enggak gitu. Karena ada dua karakter orang yang menurut gua ya, ada yang independen dan dependent. Yang dependent itu dia lebih condong ke orang yang ketergantungan, misalkan orang gawe. Nah, dia ketergantungan dengan gaji yang dihasilkan dari perusahaannya. Beda dengan orang yang independen. Independen maksudnya dia lebih ngandalin soft selling sama hard selling yang ada di dalam dirinya. Kalau lu lebih condong ke tipe mana, Joy? Gue independen. Independen. Lu kalau keadaan kayak gini berimpact gak pas di corona gini? Semua orang pasti ada impact-nya, cuman gue lagi santai aja. Ya mau gimana, memang udah seperti ini jalannya. Bersyukur aja. Kalau banyakin ngeluh malah nggak kelar-kelar. Tapi cara gua survive sekarang, Joy, gua ngejual barang-barang gua, Joy. Ini gua mau ngejual gitar gua. Ya, Mungkin itu udah jalannya. iya sih. Itu salah satu cara gua buat survive, Joy. Iya, semua orang tuh punya masalah. Pasti.
Tergantung dia mau menyelesaikannya bagaimana. Kalau masalahnya kecil tapi digede-gedein, ya gede. Tapi kalau masalah gede dikecil-kecilin, ya tetap gede. Dan sebenarnya kelebihan orang yang independen itu ya dia lebih bisa menyikapi masalah sih menurut gua. Karena dia kan gak tergantungan sama apa yang ada gitu. Disitulah mungkin dari ya menurut gua nih, ini poin yang penting nih. Lapar itu menurut gua penting coy. Kenapa penting? Karena dengan perut lu lapar, lu bakal berpikir gimana caranya buat ngenangin perut. Ya kan? Pasti sih menurut gua kalau misalkan orang yang perutnya lapar nih, dia bakal berpikir, wah gimana nih ya cara gua buat ngenyangin perut. Menurut gua di saat keadaan lapar, kreativitas orang bakal muncul sih. Ya tergantung lagi menyikapinya, tergantung lagi orangnya. Kalau misalkan dia bisa memanfaatkan idenya, itu bisa jadi duit. Tapi kalau misalkan pikirannya malah di luar jalur, bisa jadi malah dia bersikap kriminalitas. Ya, malah melakukan hal kejahatan gitu buat ngenyangin perut. Problem utama manusia sebenarnya sih isi perut. Kita aja yang golongan masyarakat yang kayak gini, impact-nya berasa banget ya kenanya. Apalagi mereka yang punya usaha kali. Mungkin udah pusing ya. Nah, kita aja yang kayak ya orang biasa lah, kita dari dampak Covid ini berasa banget ya. Apalagi orang yang punya usaha, udah pasti sih pusing. Corona nggak ada akhlak sih. Tinggal balik lagi gimana cara kita berpikir. Kalau misalkan ini dijadikan hal yang positif buat kita, ya mungkin kita berpikirnya akan positif juga. Tapi kalau misalkan ini dipikirkan jadi negatif, yang ada malah kita ngeluh terus cuy. Dan balik lagi, apapun permasalahan kita pasti akan balik lagi curhatnya kepada yang Maha Kuasa. Makanya Tuhan Yang Maha Esa mengatakan bahwa kita harus banyak-banyak bersyukur. Iya. Mungkin kalian juga sama lagi ngalamin trouble yang kayak gini di dampak corona kayak gini. Ya lebih banyak bersyukurlah. Masih alhamdulillah masih menemukan makan gitu. Mungkin sekian aja vlog gua kali ini. Thank you for watching, see you next video. Dan gua ucapkan terima kasih buat lo yang udah nge-support gua, yang udah nge-subscribe.